Alkisah di kerajaan Pasir Batang, tinggallah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Melihat sang raja yang sudah tua, sang permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Kanda, sudah beberapa hari ini Dinda melihat Kanda tampak begitu murung. Kenapa? Ada yang bisa Dinda bantu? Begini Bunda, Kanda sudah tidak muda lagi. Semakin hari Kanda semakin tua dan sakit-sakitan. Kanda tidak bisa menjalankan tugas sebagai Raja Pasir Batang. Kanda berniat turun tahta, Dinda. Dinda juga berpikir demikian Kanda, akan tetapi Dinda bingung harus memilih Purbararang atau Purbasari. Setelah memikirkan tentang pergantian tahta, akhirnya Prabu Tapa Agung menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya, si Purbararang, merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Para Dayang kemana sih? Apa mereka tidak tahu aku sedang kesal? Dayang! Maaf Tuan Putri, ada apa? Sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indrajaya. Cepat! Baik Tuan Putri. Raden, ada hal yang perlu dibicarakan bersama Tuan Putri Purbararang. Raden diminta untuk segera ke kerajaan sekarang. Baiklah. Kanda, bagaimana ini? Ayahandaku sungguh tidak adil. Dia lebih memilih Purbasari daripada aku untuk menjadi ratu. Padahal kan jelas-jelas aku adalah kakak sulungnya. Hah, ini tidak bisa dibiarkan. Sebaiknya Dindalah menjadi ratu. Maka dari itu Kanda, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita mengutuk adikmu itu? Akhirnya, mereka pun menemui dukun sakti bernama Nironde untuk meminta ramuan jahat. Ada apa gerangan datang kemari? Purbarara dan Indrawijaya? Tolong buatkan aku sebuah ramuan untuk mengutuk Purbasari. Baiklah, campurkan ini pada minuman Purbasari, maka dia akan mendapatkan penyakit yang aneh. Terimalah perak ini sebagai bayaranmu. Purbasari, minumlah. Aku telah membuatkannya untukmu. Terima kasih, Kak. Kak, ada apa ini? Kenapa tubuhku menjadi sangat panas dan gatal sekali? Ada apa denganmu? Kenapa menjadi buruk rupa seperti itu? Aku tidak tahu kenapa, Kak. Jangan-jangan kamu terkena kutukan ya? Aku harus sampaikan hal ini kepada Ayahanda dan Ibunda. Ayahanda, Ibunda, lihatlah Purbasari. Inilah akibat dari keputusan Ayahanda yang telah melanggar hukum yang sudah ada. Tahta itu seharusnya untuk aku, bukan untuk Purbasari. Para leluhur pasti murka. Jangan-jangan sebentar lagi bukan hanya Purbasari, tapi seluruh kerajaan ini juga terkena kutukan. Kalau begitu, kita perlu mengasingkan Purbasari ke Ya, demi kebaikan kerajaan. Baiklah, demi kebaikan kerajaan, sebaiknya Purbasari diasingkan dari kerajaan. Jika itu memang yang terbaik, Purbasari rela bila tahta kerajaan jatuh di tangan Purbararang. Akhirnya dengan berat hati, ia memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan agar kerajaan tidak terkena kutukan. Yang sabar ya Tuan Putri. Semoga Tuan Putri selalu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Nisari telah menguatkanku. Jangan khawatir Tuan Putri. Setiap hari hamba akan ke sini membawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih nih. Sementara itu di kerajaan, terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbararang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya.
Ratu, tolong kami Ratu, kami mengalami kesusahan. Iya Ratu, sudah 3 hari kami tidak makan. Jika Ratu membantu kami dengan memberikan kami makanan sedikit makanan? Lancang sekali kalian. Kalian itu siapa beraninya meminta makanan kepada Ratu? Dayang, usir mereka dari sini sekarang. Cepat! Baik, Putri. Ini tolong antarkan makanan ini ke Putri Purbasari Yanisari. Baiklah, aku antarkan sekarang. Dalam perjalanan menuju hutan, Dayang Sari melihat para warga sedang berkerumun. Jahat sekali ya Ratu Purbararang. Kamu baru tahu, dia kan memang jahat sekali. Dari dulu sifatnya sangat bertolak belakang dengan Putri Purbasari. Iya benar, pantas saja Prabu Tapa Agung lebih memilih Purbasari daripada Purbararang. Hah? Lantas kenapa Ratu Purbasari diasingkan? Kamu tidak tahu, Purbasari kan sekarang buruk rupa. Wah, jangan-jangan dia diguna-guna lagi oleh kakaknya sendiri. Terimalah Tuan Putri, hamba bawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih Nisari. Saat perjalanan kemari, hamba mendengar para warga sedang mengeluhkan sikap Ratu Purbararang. Oh ya, apa yang terjadi? Saat ini, para warga sedang mengalami kelaparan, tapi Ratu Purbararang tidak mau membantu mereka. Jadi para rakyat sedang kelaparan. Kalau begitu, bawa saja makanan ini untuk mereka. Lalu, bagaimana dengan Tuan Putri? Persediaan makananku kemarin masih ada. Baiklah Tuan Putri. Sebenarnya, aku juga sedang kelaparan. Tetapi, rakyatku lebih membutuhkannya. Ah, jangan ganggu aku. Pergilah. Jangan takut Tuan Putri, aku tidak akan melukaimu. Kau bisa bicara? Sebenarnya aku guru Minda, tapi karena berbuat kesalahan, aku dikutuk dan dibuang di hutan. Wah, kita senasib. Aku juga terkena kutukan menjadi buruk rupa. Bagaimana kalau kamu aku panggil Lutung Kasarung? Lutung karena kamu berwujud seperti kera, dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Siapa namamu, Putri? Panggil saja aku Purbasari. Oh, baiklah Putri Purbasari. Tadi aku mendengar kau kelaparan. Maukah kau memakan pisang ini? Terima kasih Lutung. Mereka pun semakin akrab. Setiap hari mereka bermain bersama dan hingga pada suatu hari, Putri, cobalah basuhlah tanganmu. Baiklah. Wah, ajaib sekali. Kutukanku telah hilang. Coba Lutung, mungkin kutukanmu juga hilang seperti kutukanku. Tidak bisa Putri, kutukanku abadi. Kutukanku akan menghilang jika aku menemukan cinta abadi. wah, Tuan Putri sudah sembuh. Kutukannya telah menghilang. Iya nih, ini semua berkat Lutung Kasarung. Berarti Tuan Putri sudah bisa kembali ke kerajaan. Sepertinya tidak nih. Apa yang Tuan Putri bicarakan? Aku betah tinggal di sini bersama Lutung. Tapi Tuan Putri, Prabu pasti sudah sangat merindukan Tuan Putri. Mohon pertimbangan lagi Tuan Putri. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Lutung Kasarung harus ikut bersamaku ke kerajaan. Tentu saja Tuan Putri. Mari ikut bersama saya.
Wah, Tuan Putri Purbasari sudah sembuh, cantik sekali. Wah, iya, cantik sekali. Kau mungkin saja telah sembuh dari kutukanmu, Purbasari, tapi tidak semudah itu untuk kembali ke kerajaan ini. Aku mempunyai persyaratan untuk membuktikan siapa yang lebih pantas menjadi ratu di kerajaan pasir batang ini. Syarat yang pertama, kita adu pendukung siapa yang paling banyak. Apa-apaan ini? Kenapa kalian semua mendukung Purbasari? Di sini akulah ratunya. Baiklah, kau boleh memenangkan syarat yang pertama ini, Purbasari. Tapi untuk yang berikutnya, akulah yang akan menang. Yang menang akan menjadi ratu di kerajaan pasir batang ini, dan yang kalah harus pergi dari kerajaan ini. Syarat yang kedua, kita adu ketampanan dan kegagahan pasangan. Kanda, Raden Indrajaya, tunjukkanlah kegagahan dan ketampananmu. Di mana pasanganmu, Purbasari? Tunjukkanlah. Ini Kak, pasanganku. Apa? Lutung? Pasanganmu seekor lutung? Iya Kak, aku memang sangat mencintainya. Wah, kutukanmu sudah hilang. Tidak. Kanda, apakah artinya aku yang harus pergi dari kerajaan ini? Tidak perlu Kak, tinggallah di sini bersamaku. Maafkan aku, Purbasari. Aku telah jahat kepadamu. Tidak apa-apa Kak, aku telah memaafkanmu sedari dulu. Terima kasih, adikku.